Dinda Rizkia Putri dari SMP Negeri Melabel, kelas 7. Saya mengucapkan lomba storytelling yang diambil dari Francis Rakyat berjudul Putri Niwargadi yang ditulis oleh Trivia Astuti. Alkisah, dahulu di negeri Alas, termasuk loyal yang berwajah dan bersalah, ada seorang raja bijaksana yang dicintai rakyatnya. Ia merasa dengan sangat adil. Sehari-hari pikiran dicurahkan untuk memajukan negeri dan memakmurkan rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak memiliki seorang putra. Mereka sedih. Atas nasihat orang pintar, Raja dan Permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, Permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, Permaisuri berhasil melahirkan seorang laki-laki bernama Amadmode. Namun, belum genap setahun umur Amadmode, ayahnya meninggal dunia. Karena Amadmode masih kecil, alhasil adik sang raja atau paman Amadmode yang diangkat menjadi raja sementara. Akan tetapi, Raja Muda sangatlah kejam. Ia bahkan memerintahkan untuk mengusir Amadmode dan ibunya. Mulai sekarang, aku merintahkan kalian untuk keluar dari istanaku. Mendengar hal itu, Permaisuri menolak dan berkata dengan lantang, "Apa maksudmu istanamu? Ini istana suamiku, dan ini jadi hak anakku." Lalu kenapa? Bukankah putra mahkota itu masih kecil? Tidak mungkin dia bisa memerintah kerajaan. Iya kan? Raja Muda pun memanggil pengawal dan memerintahkan untuk menyeret Amadmode serta ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil entah ada di mana. Permaisuri tidak pernah mengeluh akan hal apapun. Ia menerima semua cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amadmode dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun pun berlalu. Kini Amadmode telah tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan juga cerdas. Amadmode suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, Permaisuri dan Amadmode pergi ke pasar untuk menjual ikan hasil tangkapan mereka. Namun tak disangka, di pasar mereka bertemu dengan seorang saudagar kaya yang ternyata adalah sahabat suaminya dulu. Mengapa yang mulai Permaisuri putra mahkota ada di tempat seperti ini? Tanya saudagar itu heran. Permaisuri pun menjelaskan apa saja yang terjadi padanya kepada sang saudagar. Jadi begini, wahai saudara, aku dan putraku dibuang oleh adik iparku sendiri, dan kini kami menetap di hutan yang ada di ujung jalan sana. Jelas Permaisuri sembari menunjuk hutan yang ada di ujung jalan. Mendengar hal itu, saudagar segera mengajak mereka untuk pergi ke rumahnya, dan juga tidak lupa memberi semua ikannya. Sesampainya di rumah, saudagar segera menyuruh istrinya untuk memasak ikan tersebut. Saat memotong perut ikan, alangkah terkejutnya sang istri ketika mendapati telur-telur ikan yang berubah menjadi emas murni. Bagaimana bisa telur-telurnya berubah menjadi emas? Gumam sang istri heran. Namun, ia tetap mengumpulkan telur-telur emas itu untuk kemudian dijual ke pasar dan hasilnya digunakan untuk membangun rumah Amadmode dan ibunya. Lama-kelamaan, cerita tentang kekayaan Amadmode dan ibunya sampai ke telinga sang raja. Ia memerintahkan pengawal untuk memanggil Amadmode ke hadapannya. Ia memerintahkan untuk
juga mengancam akan menghukum mati Ahmad Mude jika ia tidak berhasil mengambil kelapa muda. Namun Ahmad Mude tidak peduli akan hal itu. Ia tetap melakukan apa yang Raja Muda perintahkan karena ia ingin menolong sang istri Raja Muda. Sesampainya di pantai, Ahmad Mude duduk termenung di bibir pantai. Bagaimana bisa aku pulang itu? Aku tidak punya sampan atau apapun. Namun tiba-tiba dari hadapannya muncul seekor ikan besar bernama Si Lenggang didampingi oleh Raja Boya dan seekor naga besar. Mereka mengajukan diri untuk membantu Ahmad Mude, dan Ahmad Mude pun setuju. Setelah sampai di pulau itu, Ahmad Mude berhasil menemukan pohon kelapa gading yang dicarinya. Ia pun